Edisi Natur yang sebelumnya saya telah memberikan sharing bahwa di dalam fase generatif itu di saat kita manfaatkan ekstrim temperatur, terutama saat-saat dimana tidak turun hujan, sehingga tanaman kita yang ada di dalam pot itu bisa mengalami pembungaan dengan tahapan kita merawatnya, yaitu pengurangan air sehingga terjadi penghambat perkembangan akar vegetatif, sehingga akar generatif itu akan memunculkan bunga disertai dengan tanda-tanda misalnya daun mengering setelah tersiram air. Edisi Natur sebelumnya pemanfaatan ekstrim temperatur. Kemudian yang kedua kawan, kita tentu membedakan di mana temperatur ekstrim itu di saat tanaman sudah di dalam pot atau di dalam bag yang agak besar. Tentu kalau tanaman dari awal pertumbuhan stek seperti ini kawan, kita tidak menggunakan teknik memanfaatkan ekstrim temperatur, tapi kita memanfaatkan full kelembapan tanaman yang ada dalam awal-awal pertumbuhan. Unsur lembab yang kita manfaatkan pada tanaman di pot-pot atau di polybag kecil-kecil seperti ini, itu juga bisa menumbuhkan, bisa memunculkan bunga-bunga. Jadi untuk memunculkan bunga itu ada beberapa teknik. Yang ketujuh kita sudah memberikan sharing, manfaatkan ekstrim temperatur. Yang kedelapan sekarang, dari awal tanaman kita memberikan sharing, memanfaatkan suasana habitat yang lembab, contohnya seperti tanaman dengan awal pertumbuhan seperti ini di polybag kecil. Nah, ini kita juga dari tempat yang sangat lembab akhirnya bisa memunculkan bunga. Ini awal pertumbuhan tanaman kawan, berbahan benih dari stek. Tanaman ini kira-kira usianya itu sudah sekitar 8 bulan. Walaupun di poli kecil kawan, ini sebab beda ketika hara itu terserap, tidak cukup energi air sehingga temperatur ekstrim panas itu akan sangat mengganggu pertumbuhan akar vegetatif. Kalau di pot atau polybag besar, kita berhasil melakukan itu di edisi Natur, yaitu teknik saya yang ketujuh. Kalau teknik yang kedelapan ini kawan, di saat suasana lembab, habitat lembab, tanaman yang awal pertumbuhan di polybag kecil, penyerapan akar itu akan terus menerus menyerap energi makanan hara dan air. Akhirnya karena tidak tersinari matahari sehingga energi atau hara yang diserap oleh tanaman ini lebih. Itu pun juga bisa memunculkan pembungaan. Jadi hara yang diserap lebih dan suasana sangat lembab, habitat lembab, kurang tersinari matahari itu juga mampu memunculkan bunga. Ini teknik saya yang ke-8. Tentu saja berbahan benih dari indukan yang telah berbuah itu mampu memunculkan bunga. Kita menggunakan teknik alami, manfaatkan ekstrim temperatur dan manfaatkan habitat lembab. Saya ulang sekali lagi, kalau memanfaatkan ekstrim temperatur itu pertumbuhan tanaman sangat terganggu ketika perakaran itu tidak cukup air, sedangkan temperatur suhu sangat panas. Dari situ bisa mengganggu pertumbuhan akar vegetatif. Terjadilah akar generatif. Ketika terjadi akar generatif kawan, mula-mula akar generatif itu akan terjadi kekeringan pada bagian tumbuhan, daun-daun juga sedikit ranting. Ketika kita tersiram full, muncul tunas-tunas baru, di situ akan muncul juga pembungaan. Itu kalau memanfaatkan teknik pembungaan dengan ekstrim temperatur. Kalau sekarang kita manfaatkan habitat yang lembab. Ketika tanaman ini cukup air, cukup hara, habitatnya sangat lembab, kurang tersinari matahari, di mana perakaran vegetatif itu terus-menerus itu akan menyerap hara, juga terpenuhinya air,
kemudian makannya yang diserap itu akan menumpuk kawan. Jadi sedikit saja tumbuhan ini memasak makanan. Akhirnya makanan hara yang berlebih dari hara yang telah diserap, juga air akan lebih, sehingga tanaman ini mampu memunculkan bunga dan kita sebut menuju fase generatif. Tanaman kita seperti ini kita manfaatkan media lembab. Fase generatif itu terpicu karena lebihnya hara yang diserap oleh tumbuhan ini sendiri, sedangkan tumbuhan ini sendiri tidak akan mampu tumbuh kembang dengan pesat. Itu karena apa kawan? Karena kurang sinar matahari. Sedangkan hara yang diserap dari perakaran itu berlebih. Tentu saja kalau media yang lembab seperti ini, tanaman di pot kecil kurang tumbuh kembang, daunnya terbatas. Karena pertumbuhan dari bagian tubuh tanaman ini sendiri, ranting-ranting yang tidak seberapa tumbuh, kemudian daun-daunnya akan sedikit berkurang pertumbuhannya, akhirnya hara tersebut menjadi pembungaan. Tentu kalau ini kita kenakan full sinar matahari dengan energi air dan hara yang cukup, pertumbuhan tanaman ini cepat sekali. Akan cepat memunculkan tunas-tunas baru. Akan memunculkan daun-daunnya lebih subur, sehingga energi hara yang pada tumbuhan ini akan terfokus untuk pertumbuhan batang atau bagian tubuh tanaman ini sendiri. Berbeda kalau pertumbuhan tunas, daunnya juga berkurang, akhirnya akan memunculkan bunga atau fase generatif. Inilah bedanya kita manfaatkan ekstrim temperatur dan media lembab. Tadi saya sudah pembungaan jambu air, sudah memberikan teknik itu 8 teknik yang saya ingat. Kebetulan saya tidak mempunyai banyak sampling kawan, saya lakukan stek-stek cuma sebisa saya. Jadi skala-skala bermain atau skala-skala kita sebagai hiburan, hobi yang secara kos juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mengingat kita di lahan yang sempit dan di lahan yang sangat terbatas. Kita berikan 2 contoh tanaman jambu air yang sudah berusia 8 bulan dengan kondisi yang masih sangat kecil seperti ini, mampu mengeluarkan bunga dengan teknik memanfaatkan media lembab. Ya, untuk para sahabatku, demikianlah sharing saya, Agus Rito Channel. Salam semangat untuk sahabatku semuanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita selalu semangat.